Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. warahmatullahi Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun kita melakukan proses pembelajaran secara daring. Dan jangan lupa doakan coronanya ini segera hilang, jadi kita akan segera melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Baik, minggu lalu Ibu telah menjelaskan materi tentang bangun datar. Dua kan, yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang. Maka pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas lanjutan dari bangun datar yang berikutnya. Ada dua nih, yang pertama jajar genjang, yang kedua trapesium. Tetapi sebelum memulai proses pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Iya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mengingatkan sedikit kepada anak-anak semua bahwa ke-6 bangun datar yang akan Ibu ajarkan nanti dan ke depannya, itu mereka berhubungan. Baik persegi, persegi panjang, dengan jajar genjang, dengan trapesium, dengan belah ketupat, dan layang-layang. Jadi, jika ada materi yang tidak dipahami pada minggu kemarin yang mengenai persegi dan persegi panjang, jangan lupa bertanya ya, Nak ya, karena nanti dikhawatirkan waktu memasuki materi ini yang hari ini kalian tidak memahaminya. Jadi di sini Ibu kan kemarin telah membagikan PowerPoint dan Word di WA Group tentang jajar genjang dan trapesium. Jadi udah dibaca semua kan Ibu? Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan ngejelaskan sedikit mengenai jajar genjang dan trapesium. Ibu telah membuat PowerPoint-nya dan Ibu tampilkan ya. Oke. Pertama kita akan membahas mengenai jajar genjang. Di situ jelas dikatakan bahwa jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Lihat ya anak-anak, di situ kan jelas itu kan ya. Sisi yang atas sama dia panjangnya dan sama dia sejajar sama sisi di atasnya. Yang samping kanan itu sejajar dengan yang di sebelahnya juga. Maka jika telah memenuhi syarat itu, ini merupakan bangun datar jajar genjang. Lihat gambarnya, seperti itu dia nah bentuk jajar genjang. Lanjut. Sekarang Ibu akan ngejelasin mengenai jajar genjang. Yang pertama definisi dari jajar genjang tadi telah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita masuki sifat-sifat jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang itu ada beberapa. Yang pertama, Nak, itu dia mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, tinggi jajar genjang diperoleh dari garis yang melalui salah satu titik sudut ke sisi lainnya sehingga membentuk sudut siku-siku. Terus, ketiga, mempunyai dua pasangan sudut yang sama besar. Pasangan sudut tumpul dan pasangan sudut lancip. Selanjutnya, sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama. Itu merupakan sifat-sifat dari jajar genjang. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai keliling dan luas dari jajar genjang. Untuk menentukan luas dari keliling jajar genjang,
Untuk menentukannya, itu sama dia, Nak. Sama menentukan rumus nyari keliling yang kemarin, yang persegi dan persegi panjang. Caranya itu, karena ada rusuk yang sama panjangnya, yang sama besarnya, maka kita bisa menjumlahkan kedua rusuknya saja. Maka dapat dibuat menjadi keliling sama dengan 2 dikali alas ditambah 2 dikali A ditambah B. Sedangkan untuk luasnya kita bisa mengalihkan luas yang rusuk yang sama panjang dengan rusuk yang sama besar. Maka menjadi luas sama dengan alas dikali tinggi. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal mengenai keliling jajar genjang dan luas jajar genjang. Untuk contoh soal yang pertama tentang keliling jajar genjang, di mana diketahui jajar genjang memiliki alasnya 9 dan memiliki tingginya itu 4 cm. Maka ditanya kelilingnya. Kita ketahui bahwa alasnya itu 9 cm dan B-nya itu, maaf ya Nak, itu seharusnya 5 yang disoal, jadi 5 cm. Maka jika ditanya keliling, karena rumusnya 2 dikali A tambah B, menjadi keliling sama dengan 2 dikali 9 ditambah 5. Kita tahu bahwa 9 tambah 5 itu 14. Maka kelilingnya menjadi 2 dikali 14 sama dengan 28. Ingat kan, Nak, kalau dia keliling, dia tidak menggunakan pangkat 2. Itu tadi Ibu salah. Selanjutnya kita masuki contoh soal untuk luas jajar genjang. Diketahui bahwa jajar genjang memiliki alas berukuran 26 cm dan tingginya 17 cm. Ditanya luasnya. Karena kita tahu rumus luas adalah alas dikali tinggi, maka dia menjadi luas sama dengan 26 dikali 17. Hasilnya menjadi luas sama dengan 442 cm pangkat 2. Ingat, kalau luas dia menggunakan pangkat 2. Sekarang, ada yang ingin ditanyakan untuk materi jajar genjang? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuki bangun datar selanjutnya, yaitu bangun datar trapesium. Trapesium itu juga merupakan bangun datar segi 4. Yang definisinya itu adalah segi 4 yang hanya mempunyai 2 sisi yang berhadapan sejajar. Yang sejajar itu cuman yang sisi kanan dan sisi kirinya. Untuk yang atas dan yang bawah itu dia panjangnya berbeda. Seperti itu. Kemudian trapesium memiliki sifat. Sifat-sifat trapesium itu ada beberapa hal juga, Nah. Udah Ibu kirim bahannya, tapi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan. Yang pertama, dia memiliki sepasang sisi yang sejajar. Dianya sejajar, tetapi tidak sama panjangnya. Yang kedua, sudut yang berhadapan pun tidak sama besar. Selanjutnya, memiliki 2 buah diagonal yang berpotongan, tetapi tidak tegak lurus. Karena dia panjangnya beda, maka dia diagonalnya nggak tegak lurus. Selanjutnya, nggak memiliki simetri putar, karena mau bagaimanapun trapesium itu diputar, dia tidak menemukan simetri, tidak ada simetrinya. Setelah membahas sifatnya, Ibu akan membahas mengenai rumus keliling dan rumus luasnya. Di mana karena trapesium juga merupakan bangun datar segi 4, maka cara menghitung kelilingnya juga sama, yaitu dengan menjumlahkan panjang keempat rusuknya. Sehingga rumus keliling trapesium menjadi keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Sedangkan untuk menghitung luasnya, karena dianya itu rusuknya tidak sama panjang dan besarnya, maka kita bisa menghitung luasnya dengan cara menjumlahkan rusuknya yang sejajar. Makanya menjadi luas sama dengan setengah dikali jumlah rusuk yang sejajar dikali tinggi. Itu adalah rumus untuk trapesium, mencari keliling dan luasnya. Di sini ada juga Ibu jelaskan mengenai contoh-contohnya. Contoh yang pertama untuk mencari keliling trapesium. Kita tahu panjang AB-nya 2 cm, panjang BC-nya 7 cm, panjang CD-nya 9 cm, dan panjang DA-nya 8 cm. Maka kelilingnya kita tinggal menjumlahkan dari kesemuanya, Nak. Menjadi 2 cm ditambah 7 cm
ditambah 9 cm, ditambah 8 cm. Maka kelilingnya menjadi 26 cm. Seperti itu. Sedangkan untuk luasnya, contoh soalnya itu seperti ini. Diketahui sebuah trapesium dia memiliki sisi yang sejajar, masing-masing ukurannya 12 cm dan 14 cm. Kemudian diketahui tingginya 10 cm. Maka kita tinggal mudah mencarinya karena sisi sejajar yang telah diketahui dua-dua dan tingginya sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke dalam rumus luasnya. Kan tadi rumus luasnya setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Karena jumlah sisi yang sejajar telah diketahui 12 dan 14, kita jumlahkan. 12 ditambah 14 kan 16. Maka luasnya menjadi setengah dikali 26 dikali 10. 26 dikali 10 kan 260. Kita bagilah nak sama 2. Dibagi 2 kan hasilnya menjadi 130. 130 cm. Karena luas, maka dia pangkatnya pangkat 2. Seperti itu. Ada juga ini contoh dia dari penerapan trapesium dan jajar genjang di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya intinya kita mempelajari bangun datar ini agar kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin, kalau kita tahu benda itu berbentuk seperti apa, maka kita akan mudah untuk menghitung kelilingnya, menghitung luasnya, atau mencari berapa tingginya, seperti itu. Kalau untuk contoh penerapannya, bisa dibaca di situ, nak. Atap rumah Pak Budi berbentuk trapesium. Pak Budi ingin menutup atap rumahnya menggunakan genteng. Setiap 1 meter memerlukan 60 genteng. Berapa genteng yang diperlukan untuk menutup atap rumah Pak Budi? Jika ukuran atap rumah Pak Budi 15 cm dan 7 cm. Dengan tinggi 5 cm. Karena kita udah tahu ini, A-nya 15, B-nya 7, tingginya 5. Maka kita dengan mudah mencari luasnya. Kan luasnya setengah dikali A ditambah B dikali tinggi. A ditambah B kan 22 itu, 15 ditambah 7. Kita buat setengah dikali 22 dikali 5. Maka hasilnya 55 meter kuadrat. Kita tahu nih, luas gentengnya udah dapat 55. Mau nanya, berapa sih banyaknya genteng yang diperlukan? Katanya kalau 1 meter dia perlu 60 genteng. Maka kalau 55 meter, tinggal kita kalikan sama 60. Maka 55 dikali 60 menjadi 3.300 genteng. Mudah kan? Nah, seperti itu. Jika kita memahaminya, mau kita disuruh menghitung genteng berapa yang diperlukan, berapa ubin atau keramik yang diperlukan, atau menghitung apapun, kalau kita telah mengetahui rumus keliling dan rumus luas, maka kita akan dengan mudah untuk mencarinya. Ibu sudah menjelaskan nih materi yang ada di PowerPoint yang Ibu buat. Kemudian Ibu juga ada nih memberikan LKPD, latihan, lembar kerja siswa, sama yang udah Ibu kirim ini ke dalam grup. Jadi Ibu minta karena kita melakukan proses pembelajarannya daring, dikerjakannya pribadi ya nak ya. Itu untuk tugasnya, ada juga kuisnya. Kalau kuis dikirim ya nanti paling lama jam 2 siang. Ibu tunggu dikirimnya melalui WA grup. Kemudian untuk tugas proyek, biasanya kan Ibu beri proyeknya ini dia kelompok. Karena kita tidak boleh melakukan kerumunan dan rumah kita juga berjauhan. Jadi tugas proyeknya itu Ibu berikan mandiri, nak. Di mana di situ telah Ibu jelaskan di tugas yang Ibu berikan, mengamati benda-benda di sekitar rumah yang dianya berukuran jajar, genjang, dan trapesium. Kemudian nanti udah diamati, dikelompokkan dan dicari keliling dan luasnya. Pengertian anak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas pribadi dan
project pribadinya? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Udah pas. Nah, kita tidak ada yang ingin tanyakan. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Ingat, proyeknya dikumpul minggu depan dan pelajari 2 bangun datar terakhir untuk pertemuan terakhir minggu depan, yaitu bangun datar belak ketupat dan layang-layang. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.